Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi untuk semuanya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi eksponen ya. Materi eksponen ini biasa kita sebut perpangkatan. Nah, pangkat itu sendiri memiliki bentuk umum A pangkat N. Apa arti A pangkat N? Yaitu A kali A sebanyak N. Misalkan 2 pangkat 3 ya, berarti 2 kali 2 sebanyak N. N-nya 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. Sedangkan A pangkat N itu sendiri bisa dijabarkan menjadi A kali B pangkat N, atau dalam kurung A kali B pangkat N. Maksudnya bagaimana? Nah, kita coba berikan contoh seperti ini. Bentar. Nah, ini contoh yang ketiga. Bentar, ini. Nah, kita berikan contoh untuk slide gesernya. Ini ya. Contohnya misalkan kita pakai penjabaran A kali B pangkat N. Nah, A kali B pangkat N ini sama halnya dengan sifat nomor D, 1D ini ya. Misalkan seperti ini. Kita punya kita punya contoh misalkan 36 ya, 36. Nah, 36 sendiri itu kan 6 kuadrat, ya kan? 6 kuadrat. Tapi ini bisa dijabarkan dengan sifat yang ketiga ini. Itu menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Pangkatnya itu harus sama, meskipun koefisiennya berbeda, 2 dan 3. Pangkatnya harus sama, 2, 2. Nah, nanti bisa berubah menjadi sifat 2 kali 3 pangkat 2, seperti itu ya, sama kan, 6 kuadrat, ini juga 6 kuadrat. Nah, seperti itu, kalian pahami. Jadi kalau untuk sifat A kali B pangkat N itu pangkatnya harus sama, pengubah untuk pangkatnya harus sama. Misalkan lagi nih, misalkan lagi kita pakai misalkan lagi kita pakai berapa ya, 25 bukan, 8 bukan. Coba kita pakai untuk nah, misalkan kita pakai 18 ya kan. 18 ini sebentar, ini sifatnya tadi bukan yang ini ya. Nah, bukan yang ini. Bisa geser dulu. Ini ya, coba kita kasih contoh ya. Kita ubah, kita hapus dulu. Misalkan tadi kan sudah kita pakai 36, akar kuadratnya menjadi 6 kuadrat, bisa diubah menjadi sifat ketiga. Tetapi ini tidak bisa diubah ketika seperti ini contohnya, 18, 2 pangkat 1 kali 3 kuadrat. Nah, ini tidak bisa masuk ke sifat ketiga, tidak masuk ke sifat kedua, dan tidak masuk ke sifat pertama. Seperti itu ya. Nah, dipahami. Jadi untuk sifat-sifat dari eksponen itu seperti ini. Nanti kalian bisa ditulis kembali. Nanti kalian bisa tulis kembali sifat-sifat ini, dan kalian pelajari soal latihan yang ini ya, yang bawah ini. Oke, lanjut. Untuk sifat-sifat eksponen yang berikutnya,
A per B pangkat M. A per B pangkat M. A per B pangkat M. Ini kaitannya berarti kalian harus pahami bahwa koefisien untuk A dan B itu beda. Sedangkan untuk pangkatnya masing-masing harus sama, yaitu M. Seperti itu. Misalkan ini 1A. 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 3x per 5. 3x per 5 3 pangkat x per 5 pangkat y. Maka untuk x dan y nya berapa? Karena ini masuk ke sifat A per B pangkat M, maka ini M nya sama atas bawah, maka M sama dengan xy ya, sama dengan xy. Maka M nya berapa? Maka M nya 3. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang B, misalkan yang B kita cari yang C, padahal untuk sifat yang kan seperti sifat yang pertama ini, karena kurungnya ada di luar, C per 5. A itu sama dengan C, B sama dengan 5, maka M sama dengan 2. Maka C adalah berapa nih? C. C nya tetap C, X nya 2 ya, seperti itu. Nah, sekarang begini, kita untuk lanjut untuk sifat I2 dan I3. Nah, I2 dan I3 ini sama tetapi koefisien B dan koefisien penyebut dan pembilangnya itu koefisiennya sama tetapi pangkatnya berbeda, M dan N. Sedangkan untuk I3 itu B pangkat min N. Apa arti B pangkat min N? Nah, kita punya sifat dasar ya, diingat-ingat nanti dicatat. Sifat dasar seper B itu sama dengan B pangkat min 1. Pangkat min 1. Seper B itu kita punya sifat dasar seper B itu ya, B per B itu B pangkat min 1. Padahal yang dicari adalah pangkat B pangkat min N. Maka ini nanti hasilnya yaitu 1 per B pangkat N. Ini ya. Kok bisa, Pak? Nah, bisa. Karena seper B itu kan 1 per B pangkat 1 sama dengan B pangkat min 1. Sedangkan B pangkat min N berarti tinggal diganti N satunya, berarti 1 per B pangkat N. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti dicatat yang belum yang tambahan-tambahannya nanti dicatat. Kita lanjut. Nah, ini ada ringkasannya. Ini nanti contohnya dipahami. Latihannya sudah ini. Kenapa kok kita pelajari eksponen? Nah, ini nanti berkaitan dengan logaritma. Nanti ini dipahami. Nah, grafiknya seperti ini. Y sama dengan fx, grafiknya naik ke atas. Untuk y-nya lebih dari 0, itu untuk hasilnya. Dan ini ada kesimpulannya nanti untuk eksponensial. Sekarang kita pahami untuk logaritma. Dasar dari logaritma adalah perpangkatan. Kalian bisa pangkat, berarti kalian bisa logaritma. Ini syarat dari logaritma itu adalah nilai basisnya nilai basisnya tidak sama dengan 1, tetapi lebih dari 0. Maka definisi dari itu nanti Y sama dengan log B X, atau biasa dibaca nanti. Nah, ini sebentar. Ini kok seperti ini ya. Nah, harusnya tulisannya tidak begini ya nanti. Aduh. Harusnya tulisannya tidak begini. Karena mungkin ini keterbatasan dari
komputer ya. Ini tadi kan PowerPoint-nya kita cari ya, cari dari file lama. Ini nanti bentuk umum dari logaritmanya seperti ini. Basisnya ada di atas. Nah, basisnya itu ada di atas, bukan di bawah. Jadi tiganya itu nanti di atas. Bagaimana Pak untuk menghitungnya atau untuk menulisnya? Benar, seperti ini. Jadi log 81 basis 3. Kok bisa sama dengan 4 Pak? Oh ya bisa. Ini caranya begini. 81 itu pangkat berapa? Disamakan basisnya 3. Berarti 3 pangkat 4. Ini basisnya 3. Log 3 pangkat 4 basis 3. Nah, ini dicoret hasilnya 4 ini. Oke, seperti itu. Loh, yang bawah kok 0 Pak? Oh ya bisa. Seperti ini. Ini basisnya 7, 1. Nah, berapapun hasil pangkat berapapun, ya kan? Kalau dipangkatkan 0 harus hasilnya 1, maka ini hasilnya tetap 0. Ya. Karena kembali lagi log 1 basis 7. Log 1 basis 7. Nah, ini nanti log 1 basis 7, ya kan? Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka ini nanti 1 sama dengan 7 pangkat 0, seperti itu. Nah, ini paham ya? Paham. Nah, untuk logaritma seperti ini. Contohnya kalian bisa buka-buka sendiri nanti. Lah sifat-sifat logaritma seperti ini. Ini nanti untuk penulisannya diganti ya. Bukan B-nya bukan di bawah, basisnya bukan di bawah, tapi nanti di pangkat sini. Di pangkatnya. Pangkat sini ya. Jadi nanti tulisannya diganti log mn basis B. Nah, diganti ini semuanya. Log mn basis B berarti basisnya sama, yaitu B. Mn itu M kali N. Kalau perkalian M kali N berubah menjadi penjumlahan, maka hasilnya yaitu atau sifatnya berubah menjadi log M basis B ditambah log N basis B. Seperti itu. Sama, yang lain juga sama. Oke. Sama. Pelajari 1 sampai 5. Nah, ini untuk len jangan, untuk len tidak usah, kita tidak usah pelajari len. Nah, kita pelajari ini semuanya. Fungsi logaritma grafiknya ini nggak usah. Sifatnya saja nanti tadi sudah kita ringkas seperti itu. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Nah, ini len ini tidak usah ya, len. Bilangan Euler ini nggak usah. Ini pengayaan untuk materi dari mata kuliah untuk jurusan matematika sendiri. Untuk kalian tidak usah. Oke, nanti ini dibaca-baca. Oke, sudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan beri komentar untuk hal-hal yang belum kalian pahami tentang eksponen dan logaritma. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.